Kerusuhan yang terjadi di Pakistan gara-gara mantan Perdana Menteri ditangkap. Udah tahu tentang berita ini? Kalau belum, simak video ini sampai habis biar tahu. Imran Khan, seorang mantan Perdana Menteri Pakistan yang sangat populer, dilaporkan telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 lalu atas tuduhan kasus korupsi. Menurut laporan, ini hanyalah salah satu dari 100 lebih kasus korupsi yang dilaporkan terhadap Imran Khan sejak dia tidak menjabat lagi sebagai Perdana Menteri Pakistan. Selama berbulan-bulan dia menghindari penangkapan, dan para pendukungnya ikut terlibat dalam konflik sengit dengan polisi untuk menjauhkannya dari penangkapan. Dikabarkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pasukan militer terjadi secara paksa dan terjadi saat dia berada di pengadilan tinggi di ibu kota Islamabad, Pakistan. Pemerintah Pakistan mengatakan kalau Imran Khan ditahan karena dia tidak bekerja sama dengan pihak berwenang dalam kasus penyelidikan korupsi yang sedang berlangsung, dan dikatakan bahwa ia akan ditahan dalam waktu 8 hari ke depan. Kasus ini menduga bahwa Imran Khan sewaktu dia masih menjabat menjadi Perdana Menteri menerima suap berupa sebidang tanah yang diberikan oleh seorang taipan properti terbesar di Pakistan, yaitu Malik Riaz Hussain, sebagai bentuk ucapan terima kasih atas bantuan yang ia lakukan terhadap Hussain. Namun Imran Khan membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa tanah yang diberikan oleh Hussain telah disumbangkan untuk beramal. Dikabarkan Hussain sendiri saat ini sedang berada dalam penyelidikan dugaan kasus pencucian uang. Namun Hussain membantah atas tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya atas kasus praktik pencucian uang. Para pemimpin dan pendukung partai yang didirikan oleh Imran Khan, yaitu Partai PTI, berpendapat bahwa peristiwa kasus penangkapan Imran Khan di pengadilan tinggi kemarin adalah sebagai bukti keterlibatan tentara Pakistan. Mereka kemudian mengatakan bahwa penangkapan itu tidak ada hubungannya dengan tuduhan kasus korupsi dan hal lainnya. Dia menuduh tentara dan agen mata-mata Inter-Service Intelligence bersekongkol untuk membunuh Imran Khan. Imran Khan telah selamat dari upaya pembunuhan dirinya melalui penembakan pada November tahun 2022 lalu. Jenderal militer Pakistan dikabarkan telah merebut kekuasaan pemerintahan sebanyak 3 kali sejak Pakistan meraih kemerdekaan pada tahun 1947, dan sang jenderal telah memainkan peran penting dalam politik di sana. Diyakini juga bahwa Imran Khan mendapat dukungan dari mereka saat Imran Khan naik ke tampuk kekuasaan. Tapi sejak dirinya digulingkan dari jabatan Perdana Menteri, Imran Khan telah menjadi salah satu kritikus militer yang paling vokal. Kemudian hal ini berlanjut selama berbulan-bulan, bahkan ketika Imran Khan berhasil menghindari penangkapan. Kemudian dia juga secara terbuka menuduh seorang pejabat intelijen yang berupaya melakukan pencobaan pembunuhan terhadap dirinya. Pejabat militer yang mendengar pernyataan dari Imran Khan kemudian menjadi marah dan membantah tuduhan tersebut. Sehari sebelum penangkapannya, Imran Khan diperingatkan untuk tidak mengulangi hal tersebut. Sekarang dengan dalam tanda petik lepasnya sarung tangan militer, saat ini publik menjadi marah dan akhirnya menimbulkan konflik dengan tentara. Pihak militer kemudian mengatakan jika pengunjuk rasa melakukan lebih banyak serangan terhadap militer dan institusi negara lainnya, akan terjadi reaksi keras yang ditimbulkan akibat hal itu. Karena kerusuhan terus berlanjut di seluruh Pakistan setelah peristiwa penangkapan Imran Khan, pada hari Rabu tanggal 10 Mei akhirnya Imran Khan muncul di hadapan pengadilan. Di tengah protes yang mengakibatkan kekerasan di seluruh Pakistan, pendukung Khan bahkan sampai menggeledah kediaman Komandan Korps di Lahore dan menghancurkan lampu gantung, bahkan sampai mengambil burung merak peliharaan sang komandan. Kemudian mereka mengatakan bahwa semua ini dibeli dengan uang negara. Bahkan puluhan kendaraan dan juga fasilitas dan properti publik juga dibakar. Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, bentrokan yang terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi di tengah salah satu jalan raya utama Islamabad mengakibatkan lebih dari 145 polisi terluka. Kemudian salah seorang yang diwawancarai oleh BBC News mengatakan, "Kami datang untuk melakukan protes damai, tetapi polisi ini menembaki kami," katanya, sambil ia memegang batu dan tongkat juga mengenakan masker bedah. Kemudian ia juga menambahkan, "Sampai kematian kami akan melanjutkan protes ini, atau sampai mereka membebaskan Imran. Jika tidak, kami akan menutup seluruh negeri." Pendukung Imran Khan di luar negeri juga mengorganisir protes ini dalam 2 hari sejak peristiwa penangkapannya. Dalam pidato nasional yang disiarkan di televisi, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memperingatkan bahwa protes kekerasan tidak akan ditoleransi. Ia mengatakan bahwa pelaku yang main hakim sendiri akan ditindak tegas. Tapi pendukung partai PTI membakar kendaraan dan melemparkan bom molotov ke kediaman Sharif di Lahore
pada hari Rabu dini hari waktu setempat. Di antara pengunjuk rasa yang ditangkap, ada 2 pemimpin senior partai PTI, di antaranya Sekretaris Jenderal Arsyad Umar. Kemudian 7 pemimpin senior PTI termasuk di antara mereka yang ditangkap. Di antaranya mantan Menteri Luar Negeri Syah Mahmud Qureshi, yang menurut polisi telah melakukan hasutan untuk melakukan kekerasan. Namun Qureshi membantah pernyataan atas dirinya dan mendesak para pendukung untuk melanjutkan protes damai. Mahkamah Agung Pakistan telah memutuskan bahwa peristiwa penangkapan mantan Perdana Menteri Imran Khan atas tuduhan kasus korupsi minggu ini sesuatu yang ilegal. Kemudian memerintahkan untuk segera melakukan pembebasan terhadap Imran Khan. Pengacara Imran Khan berpendapat bahwa penahanan dari gedung pengadilan Islamabad pada hari Selasa telah melanggar hukum. Mantan Duta Besar Pakistan Maliha Lodi mengatakan bahwa keputusan pengadilan akan membantu meredakan kemarahan para pendukung Imran Khan. Dilaporkan hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Setidaknya 10 orang dinyatakan telah tewas dan 2.000 orang lainnya telah ditangkap akibat dari protes keras yang melanda negara Pakistan sejak Imran Khan ditahan. Well, patut ditunggu. Apakah keputusan dari pihak pengadilan dan Mahkamah Agung ini akhirnya akan membantu meredakan kemarahan publik yang terjadi di Pakistan?